Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah konsep yang menarik, yaitu kota Islam yang bebas. Sebuah gagasan tentang bagaimana sebuah kota yang berlandaskan nilai-nilai Islam mampu menghadirkan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Bagaimana mungkin sebuah kota dapat menjunjung tinggi kebebasan dalam bingkai Islam? Mari kita jelajahi bersama. Ketika kita mendengar istilah kebebasan, banyak dari kita mungkin langsung memikirkan kota-kota besar di dunia yang menawarkan kehidupan modern tanpa batas. Namun, kebebasan sering disalahartikan sebagai bebas melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang mungkin melanggar norma dan nilai moral. Sebaliknya, dalam Islam, kebebasan memiliki makna yang mendalam. Islam memandang kebebasan sebagai hak setiap individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna, sesuai dengan fitrah manusia, tanpa tekanan dari sistem yang tidak adil. Sebuah kota Islam yang bebas adalah tempat di mana setiap warganya merasa terlindungi, dihormati, dan memiliki ruang untuk berkembang tanpa melupakan tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia. Bagian 2, Pilar Kota Islam yang Bebas. Kota Islam yang bebas dibangun di atas pilar-pilar penting. 1. Keadilan sosial. Dalam Al-Quran, Allah menekankan pentingnya keadilan. Sebuah kota yang ideal harus menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Contohnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin Madinah dengan prinsip keadilan, di mana hak-hak non-Muslim juga dihormati. 2. Kebebasan berpendapat. Islam menghargai dialog dan musyawarah. Di kota Islam yang bebas, setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, asalkan dilakukan dengan cara yang santun dan konstruktif. Bahkan dalam sejarah Islam, para sahabat sering memberikan masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa rasa takut. 3. Pendidikan berbasis nilai. Kebebasan sejati hanya bisa dicapai jika masyarakatnya terdidik. Kota Islam yang bebas memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada sains dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas. 4. Kesejahteraan ekonomi. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah. Di kota yang ideal, tidak ada yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan, karena masyarakatnya saling membantu dan pemerintah berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja. 5. Harmoni sosial. Kota Islam yang bebas adalah kota yang damai. Tidak ada diskriminasi atas dasar agama, ras, atau suku. Islam menekankan persaudaraan universal di mana manusia saling menghormati perbedaan. Bagian 3. Contoh dalam sejarah. Kita bisa belajar dari sejarah tentang bagaimana konsep ini pernah diterapkan. Contohnya adalah kota Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Piagam Madinah disahkan, kota ini menjadi contoh nyata harmoni antar umat beragama. Warga Muslim, Yahudi, dan bahkan kaum pagan hidup berdampingan dengan damai di bawah hukum Islam yang adil. Di era modern, beberapa kota mencoba mengadopsi nilai-nilai ini, meskipun tantangannya tidak kecil. Kota Aceh, misalnya, meskipun sering disebut Serambi Mekah, sedang dalam perjalanan untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Bagian 4, tantangan dan solusi. Namun, membangun kota Islam yang bebas bukan tanpa tantangan. Beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jika pemerintah kota tidak memegang amanah, maka nilai-nilai keadilan akan terkikis. Solusinya adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketidaktahuan masyarakat. Ketika masyarakat kurang memahami ajaran Islam secara utuh, kebebasan bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci utama. Globalisasi dan pengaruh budaya luar. Kota Islam harus bisa menyaring budaya luar yang masuk, memilih mana yang sesuai dengan nilai Islam tanpa menutup diri sepenuhnya. Kota Islam yang bebas adalah mimpi yang mungkin terdengar utopis bagi sebagian orang, tetapi sejatinya bisa diwujudkan dengan kerja keras, pendidikan, dan komitmen bersama. Sebuah kota di mana kebebasan bukan berarti bebas dari aturan, tetapi kebebasan untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan kota-kota yang seperti ini, mulai dari lingkungan sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa topik ini bermanfaat.